flow yang ditemukan dalam beriklan. Jadi untuk Anda yang mungkin baru pertama kali beriklan, saya akan memberikan satu gambaran apa yang akan terjadi ketika Anda beriklan. Jadi ini juga dialami oleh para advertiser di luar sana. Jadi Anda juga bisa menyikapinya nanti ke depannya dengan lebih bijak lagi gitu ya. Jadi biasanya kalau kita beriklan itu cuma masalah produk apa yang mau kita iklanin dan kita distribusikan kemana. Maksudnya distribusikan apakah ke Instagram, apakah ke Facebook, apakah lebih bagus di Instagram Reels ataukah di Instagram Story gitu ya. Jadi seperti itu. Nah biasanya kita kenal ini sebagai yang namanya product life cycle, dimana pertama kali kita launching of course biasanya ya mengalami kenaikan sampai ada titik jenuhnya, dimana kita mau spending berapapun somehow iklannya semakin lama semakin memakan biaya marginnya itu sendiri. Jadi kayak kita mau spending berapapun kok nggak naik-naik ya penjualannya ya. Jadi akan ada titik ini dimana ini adalah namanya udah mature gitu ya, atau udah stabil produknya. Sehingga yang perlu kita lakukan ketika di fase ini adalah membuat produk baru atau seperti misalkan mengubah warnanya aja. Nah mungkin teman-teman kalau ngikutin launchingnya iPhone gitu ya, kalau iPhone 13 atau 14 gitu ya, nah dia itu mengeluarkan warna hijau greennya itu setelah dia launching yang pertama kali. Jadi pertama kali itu nggak ada warna hijau sama sekali, tapi setelah launching yang kedua kalinya ada lagi launchingnya di mana ada warna baru. Nah itu kan sebenarnya dia relaunch ulang biar orang-orang tuh aware lagi bahwa ada produk baru tapi cuma ganti warnanya doang. Itu juga bisa diterapkan, atau ganti ukurannya doang. Kenapa kayak ada iPhone 6 atau 6s itu dibuat gitu kan, jadi kayak cuman sekedar mengganti ukurannya doang, atau membuat produk komplimennya juga bisa, atau testing menggunakan mode Lean Startup. Nah ini ada bukunya Lean Startup, ini saya sangat rekomendasi untuk baca gitu ya, untuk para brand owner, khususnya untuk para product creator ya, cara membuat produk gitu. Kemudian saya juga mau memberikan warning gitu ya kepada teman-teman yang beriklan produk-produk, karena bisa jadi ada produk-produk yang memang cukup sensitif, di mana ada 3 level produk. Produk level pertama adalah produk level yang paling aman, kayak misalkan baju atau sepatu atau jualan rumah subsidi, rumah komersil, ini cukup aman lah ya. Buku itu cukup aman. Nah, produk level 2 ini adalah produk yang cukup sensitif, kayak skincare, make up. Jadi kita nggak boleh terlalu memperlihatkan muka yang lagi jerawatan, before after, atau kulit yang terlalu banyak kayak sabun mandi itu kan ngeliatin kasih lihat kulit gitu tuh nggak boleh sebenarnya. Jadi ini produk level 2 yang sangat berbahaya, yang cukup sensitif maksudnya untuk kita iklankan. Nah produk level 3 adalah produk yang danger, bisa tapi kayak perlu diakalin gitu ya. Jadi seperti penumbuh, pembesar, obat-obat herbal, saya lihat banyak sekali orang-orang yang iklanin, tapi ini perlu akal gitu, karena ini produk yang sebenarnya nggak boleh gitu ya diiklanin di Facebook, tapi diakalin. Makanya ini produk level 3. Nah ini perlu berhati-hati di sini. Orang-orang biasanya yang beriklan gitu ya merasa bahwa semakin saya spending dan ternyata di awal cukup berhasil, mereka merasa bahwa kayak semakin saya spending lagi berarti semakin banyak juga nih profit yang bisa saya dapetin. Pada faktanya adalah ketika Anda spending, Anda kan biasanya menemukan titik mentoknya. Nah, titik mentok ini bisa jadi product life cycle yang tadi seperti yang kita bahas ya, yang perlu dikulik lagi gitu ya, entah dari segi produknya atau dari segi content ads-nya. Makanya biasanya ketika kita sudah mentok, kita mengalami untung atau rugi tipis. Disinilah waktu dimana kita untuk membuat konten baru atau angle baru ataupun produk baru nih, kita remake lagi produknya. Dan kalau sudah berhasil melewati fase itu, biasanya naik lagi seperti ini, dan juga akan ketemu mentok lagi, untung atau rugi tipis lagi, baru kita kulik lagi, baru bisa naik lagi. Jadi ini adalah tahapan untuk kita bisa win dalam Facebook Ads ini sendiri. Nah kemudian saya juga ingin Anda juga memahami gitu ya, objektif dalam Facebook itu seperti apa. Jadi setelah kita setting, tadi kita dihadapkan oleh beberapa pilihan gitu ya ketika kita create campaign, dimana biasanya flow atau funnel kita dalam marketing itu kan biasanya orang-orang aware gitu ya, seperti yang tadi saya katakan di awal, awareness dulu, habis awareness pindah ke consideration, atau orang-orang mulai kayak consider produknya, habis itu ke conversion, orang-orang mulai pengen beli gitu ya. Nah Facebook itu juga mengklasifikasikan audiens berdasarkan 3 hal ini. Mereka tahu nih mana orang-orang yang cuma ngeliat doang, nggak pernah ngeklik, diklasifikasikan sebagai orang-orang yang ya kayak ini klasifikasi awareness. Mereka juga bisa tahu orang-orang yang cuman klik order doang atau check out doang tapi nggak pernah bayar, jadi ini diklasifikasikan sebagai considerations. Mereka juga tahu orang-orang yang terbiasa beli dari ads. Jadi ini adalah algoritma Facebook ya. Jadi karena kita ngiklan di platform Facebook, jadi mereka mengkategorikan nih orang-orang yang terbiasa beli, orang-orang yang cuma ngeliat doang, sama orang-orang yang memang cuma check out tapi nggak bayar. Itu udah diklasifikasiin. Nah kalau kita mau jualan di Facebook, berarti paling bagus adalah
kita menargetkan orang-orang yang dikategorikan purchase dong, conversion. Ya betul, makanya di sini ada tampilannya di mana kita bisa memilih orang-orang yang biasanya sudah beli gitu ya. Makanya kita pilih yang langsung yang sales. Nah, tampilan dashboard lama, mungkin beberapa dari teman-teman ini masih menerima tampilan dashboard yang lama ya, seperti yang sebelah kiri. Ini udah dibagi langsung sama si Facebooknya itu sendiri gitu ya. Awareness, ada brand awareness sama reach. Consideration dari traffic sampai message gitu ya. Kemudian ada juga yang conversion, ini di bagian conversion sampai dengan katalog sales, ini udah dibagiin langsung sama Facebooknya. Tapi di tampilan baru seperti yang sebelah kanan ini nggak dibagiin sama Facebooknya, jadi kita disuruh pilih sendiri. Nah, saran saya udah langsung pakai aja yang sales itu, karena kita pengen melakukan penjualan gitu ya lewat Facebook Ads. Buat saya pribadi, kayak kebanyakan orang ini mulai masuknya itu adalah oke, saya isi pixel dulu lah, katakanlah isi panasin dashboard dulu gitu ya dengan cara reach atau brand awareness. Sebenarnya hal itu nggak diperluin, justru kebalikan. Kita pertama kali itu harusnya ngisi pixel kita dengan pembelian. Jadi kita gas dulu konversi sebanyak-banyaknya sampai kita merasa konversi udah mentok, kita bisa pilih objective considerations, misalkan seperti kita pengen dapatin leads atau initiate checkout, itu bisa. Jadi dibalik, jangan mulai dari awareness tapi mulai dari conversion dulu. Nah, kalau considerationnya sudah mentok, baru kita mundurin lagi ke brand awareness. Justru itu cara membangun brand lewat Facebook Ads adalah seperti itu. Pastiin ada pembelian dulu, setelah udah pembelian kita retargeting orang-orang yang tadi udah check out tapi nggak bayar. Setelah udah beres semuanya, kita jadiin ibaratnya kita retarget seperti itu, kita targetin lagi orang-orang yang cuma ngelihat doang tapi nggak check out gitu ya. Jadi flow-nya adalah seperti itu ya dalam Facebook Ads. Jangan dibalik, jangan mulai dari reach dulu, jadinya kesannya bakar duit, tapi mulai dari conversion dulu. Kurang lebih seperti itu. Tadi kan kita sudah mempelajari cara untuk bikin campaign dan juga mempelajari flow dalam beriklan tuh seperti apa gitu ya. Kita tahu bahwa nggak selamanya satu iklan ini works, kita adsin ini akan works terus, tapi kita perlu kulik-kulik. Nah, termasuk di bagian audiensnya, kita perlu kulik gitu di bagian audiensnya. Nah, makanya saya di sini pengen Anda memahami bahwa ada beberapa pilihan audiens yang bisa Anda gunakan ketika beriklan di Facebook. Sebenarnya secara garis besar audiens ini cuma dibagi menjadi dua, yaitu broad audience dan juga core audience. Nah, apa bedanya? Broad audience ya. Broad audience ini dimana Anda mulai menargetkan orang-orang berdasarkan interest, seperti yang kita lakukan tadi ya ketika kita membuat campaign. Nah, itu kan kita pilihnya based on interest, ya itu namanya broad audience. Jadi contohnya kita menargetkan orang-orang yang suka pantai, beach gitu ya, bubble tea, habis itu travel, online shopping. Nah, ini adalah broad audience kita sebutnya. Jadi interest based ini kita sebut sebagai broad audience, seperti yang saya kasih lihat di contoh ini. Kemudian biasanya banyak yang nanya gitu ya, nah kalau dalam mengisi interest ini lebih baik satu atau banyak gitu ya. Nah, kalau buat saya pribadi sebenarnya nggak ada hubungan gitu ya antara kita satu atau banyak, karena saya juga pernah bikin satu doang dan oke, dan banyak juga oke, selama kita sama-sama beauty, sama-sama satu interest gitu ya, sebenarnya nggak masalah. It's okay untuk pilih 1 atau 5, itu nggak masalah. Yang penting kita tahu bahwa kita pisahin, ini adalah grup targeting yang kita pengen targeting adalah ya beauty gitu. Jadi seperti itu. Apa indikator untuk menentukan interest ini bagus atau enggak gitu ya? Biasanya ya lagi-lagi ada pembelian atau enggak. Kalau di interest beauty tidak ada pembelian, misalkan di beauty nggak ada pembelian, padahal kita jualan skincare, tapi ternyata yang ada di pembelian adalah di industri money. Jadi ternyata orang-orang yang nyari duit ini lebih nyari skincare gitu dibanding orang-orang yang nyari skincare itu sendiri. Atau bisa jadi iklan kita tenggelam karena di targeting beauty ini udah terlalu rame pemainnya, sedangkan di yang money belum terlalu rame sehingga iklan kita bisa stand out. Jadi kuncinya adalah yang pasti testing gitu ya. Indikatornya seperti itu ya, terjadi pembelian. Yang kedua adalah core audience. Nah, core audience ini adalah kita ngambil targeting itu bukan dari sesuai dengan interest atau demografik seperti yang kita lakukan sebelumnya. Nah, di sini kita mengambil audience dari flow websitenya atau custom audience. Maksudnya apa? Biasanya core audience atau custom audience ini diambil dari orang-orang yang sudah pernah visit Instagramnya kita, orang-orang yang sudah pernah nonton videonya kita, orang-orang yang sudah pernah lihat ads-nya kita, orang-orang yang sudah pernah klik tombol dari website kita, atau orang-orang yang bahkan sudah pernah beli produk kita. Flow website itu seperti itu. Jadi dari orang yang pernah ngeliat iklan sampai dengan orang yang sudah pernah klik tombol-tombol di website kita, itu namanya core audience semua. Cara untuk membuat core audience adalah seperti ini. Yang pertama, kita masuk ke dashboard dan kita klik garis 3 di sini, all tools pilih, dan pilih bagian audience. Nah, di sini
Kalau Anda belum pernah membuat audience seperti yang saya lakukan di account ini, kita diminta untuk entah itu create custom audience atau lookalike atau save audience. Kita pilih yang paling atas, create custom audience. Nah, di sini kita disuguhkan oleh beberapa pilihan gitu ya, mulai dari website kita atau Instagramnya kita atau dari video kita. Nah, kalau kita belum pernah ngiklan dan belum ada website, pakailah Instagram account. Tapi kalau kita sudah pernah beriklan gitu ya, masuk ke landing page, pakainya website. Nah, saya akan kasih contoh, kita mulai masuk dari Instagram account-nya kita. Nah, di sini, kalau kita sudah connect dengan Instagram-nya kita bisa pilih aja Instagram yang kita sudah connect dengan page-nya kita. Nah, kemudian, di sini kita bisa pilih gitu ya. Nah, orang-orang yang save postingan kita, atau orang-orang yang pernah DM-an sama kita, atau orang-orang yang cuma visit doang, atau semuanya, gabungan dari semuanya. Nah, kita bisa pilih aja yang gabungan dari semuanya. Nah, audience retention ini adalah berapa hari ke belakang, katakanlah 30 hari ke belakang. Sehingga saya bisa kasih nama di sini, core audience-nya saya adalah IG visit 30D. Nah, ini saya bisa kasih pilih dan kita bisa create audience di sini. Kemudian katakanlah gitu ya, saya juga sudah pernah beriklan lewat website. Kemudian saya juga akan membuat yang kedua, core audience berdasarkan website. Jadi kita bisa pilih website di sini. Kemudian kita klik next. Kemudian kita bisa pilih all website visitor kah, atau yang sudah add to cart, atau yang sudah purchase, atau yang sudah initiate checkout. Nah, biasanya yang paling powerful adalah yang sudah purchase. Jadi kita menargetkan orang-orang yang sudah pernah purchase, dan ini kita ubah misalkan jadi 45 hari. Jadi sebenarnya kalau dari Facebook itu sendiri bilang paling ideal itu adalah 180 hari. Cuman buat saya pribadi, saya sudah coba juga 180 hari, nggak gitu beda dengan 22 hari, dengan 45 hari. Jadi ya ini preferensi dari teman-teman aja. Jadi saya bisa bilang di sini adalah purchase 22 days. Nah, kita bisa create langsung audience-nya dan ini adalah core audience. Nah, kemudian kita diminta untuk menunggu ya, karena ini tidak bisa langsung dipakai, dan di sini bisa dilihat namanya populating dari Facebook ini lagi mengumpulkan database-nya dari orang-orang yang sudah purchase atau orang-orang yang sudah visit selama 30 hari, dan biasanya ini selesai 2 atau 3 jam. Jadi setelah 2 atau 3 jam baru kita bisa pakai lagi. Nah, tapi sekarang saya akan mengajarkan kepada teman-teman untuk membuat lookalike menggunakan fitur yang cuma ada di Facebook Ads, yang tidak ada di Instagram Ads. Dan ini sangat membantu. Katakanlah saya menggunakan custom audience atau targeting orang-orang yang sudah pernah purchase selama 22 hari ke belakang. Ketika kita klik di sini, kita bisa pilih action di sebelah kanan, dan kita bisa pilih untuk create lookalike. Tapi saran saya lakukan ini setelah pixelnya udah jadi gitu ya, setelah 2 atau 3 jam. Nah, kemudian kita pilih aja other source, dan kita ketik tadi purchase 22D. Nah, di sini kita pilih Indonesia, audience-nya, dan kita bisa milih lookalike-nya. Kita bisa geser titik yang di sini bisa menjadi 3%, atau bisa menjadi 5%, atau bisa menjadi 1% aja. Nah, yang paling terkenal itu adalah ya 1% gitu. Nah, maksudnya seperti apa sih persentase ini seperti apa? Nah, saya akan jelaskan maksud dari lookalike ini sendiri. Oke, kita anggap titik yang di tengah ini itu adalah targeting yang kita susun pertama kali ketika kita membuat custom audience yang kita sebut sebagai purchase 22D ya. Oke, purchase 22 days. Targetingnya kita mentarget orang-orang yang sudah pernah beli selama 22 hari ke belakang. Kemudian kita memilih lookalike 1%. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika kita memilih lookalike 1%, Facebook secara otomatis akan mencarikan kita audiens yang di luar dari orang-orang yang sudah pernah beli, tapi memiliki kemiripan atau lookalike yang namanya ya. Jadi ini adalah lookalike 1%. Nah, dia akan mencarikan. Semakin tinggi persentasenya, jadi kita bisa milih nih, dari 1 sampai 10% tadi kan. Artinya semakin jauh, semakin tidak mirip. Nah, berarti yang mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus semakin mirip kan. Cuman kita perlu testing juga nih. Kalau 3% seperti apa, kalau 4% seperti apa. Nah, kalau buat saya pribadi, saya biasanya menggunakan 1% lebih dulu. Kalau 1% bagus, berarti saya akan pilih 2%. Persentase ini adalah persentase kemiripan. Seberapa mirip kita membuat audiens sesuai dengan yang kita pilih tadi. Orang-orang yang purchase 22 hari ke belakang, tolong carikan saya yang mirip lah, kurang lebih 1% aja miripnya. Jadi kita pilih yang 1% sesuai untuk pertama kalinya. Nah, ini adalah beberapa tips dari saya gitu ya, dalam hal core audience. Yang pertama adalah sebaiknya langsung buat lookalike audience dalam jumlah banyak agar bisa testing. Jadi bisa 1%, bisa 1-2%, bisa 3%, dibikin aja. Dan audience itu tidak harus 180 days, boleh coba di-exclude. Jadi kita tadi ada pilihan untuk meng-exclude
oke saya pengen yang 180 days, tapi saya exclude 3 hari ke belakang. Jadi saya nggak pengen ada yang 3 hari ke belakang juga masuk. Itu bisa juga. Beta lookalike tidak harus 1%. Bisa juga coba per 3%, per 4%, per 5%. Jadi kuncinya adalah testing audience. Dan ini saya minta Anda untuk coba praktek dulu gitu ya, untuk membuat core audience. Buatlah 3 core audience. Coba kita coba latihan dengan membuat 3 core audience. Membuat lookalike 1%-nya, kemudian juga membuat lookalike 6-10%-nya. Jadi ini biar Anda terbiasa dengan core audience. Nah, Anda bisa praktekkan dulu, baru kita lanjut materinya ya.